Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Sista Khairunisa, NIM 2101020022, kelas 5A1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perancangan input dan output, mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi, dengan dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo, Magister Akuntansi. Berikut ini penjelasan materinya. Masukan atau input merupakan awal dimulainya suatu proses sistem, di mana data mentah dimasukkan untuk diolah menjadi sebuah informasi yang lebih berguna. Formulir adalah perangkat penting untuk mengendalikan aliran kerja dan digunakan untuk menangkap atau capture data yang terjadi. Sering juga disebut dengan dokumen dasar. Tipe input terdiri dari internal dan eksternal. Adapun tujuan perancangan input, yaitu untuk membuat penyelesaian input yang mudah dan efisien, menjamin input akan memenuhi tujuan yang diharapkan, menjamin penyelesaian yang tepat, membuat tampilan layar yang formulir yang menarik, membuat input yang tidak rumit, serta membuat tampilan layar dan formulir yang konsisten. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari dokumen dasar. Yang pertama yaitu fungsi dari dokumen dasar itu sendiri, yaitu dapat menunjukkan macam dari data, dapat dicatat dengan jelas, konsisten dan akurat, bertindak sebagai pendistribusian data, membantu pembuktian terjadinya transaksi, serta dapat digunakan sebagai backup. Yang kedua, pedoman perancangan dokumen kebijakan. Terdiri dari 1. Kertas yang dipergunakan, 2. Ukuran dokumen dasar, 3. Warna yang digunakan, 4. Judul dokumen dasar, 5. Nomor dokumen dasar, 6. Nomor urut dokumen dasar, 7. Nomor dan jumlah halaman, 8. Ruang, 9. Pembagian area, 10. Keterangan, 11. Instruksi dalam dokumen dasar. Selanjutnya, untuk merancang suatu formulir terdapat 4 garis pedoman, yaitu 1. Membuat formulir mudah diisi, yaitu dengan memperhatikan aliran formulir, pengelompokan 7 bagian sebuah formulir, pembuatan judul. Yang kedua, memastikan bahwa formulir akan memenuhi tujuan yang telah dibuat. Yang ketiga, membuat formulir yang memastikan penyelesaian tepat. Dan yang terakhir, buatlah formulir yang menarik. Proses input melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu 1. Data capture atau penangkapan data merupakan proses mencatat kejadian nyata yang terjadi akibat transaksi yang dilakukan untuk organisasi ke dalam dokumen dasar. Yang kedua, data preparation atau menyiapkan data, yaitu mengubah data yang telah ditangkap ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Yang ketiga, data entry atau pemasukan data, merupakan proses membacakan atau memasukkan data ke dalam komputer. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan input adalah tipe input, fleksibel format, kecepatan, akurat, metode verifikasi, mudah dikoreksi, keamanan, mudah digunakan, kompatibel dengan sistem yang lain, serta biaya yang terjangkau atau ekonomis. Perancangan output. Keluaran atau output merupakan data berupa file maupun informasi yang dihasilkan dari proses pengelolaan data input yang dikirim kepada para pengguna melalui sistem informasi, yaitu hard copy atau soft copy, melalui internet dan sebagainya. Adapun tujuan perancangan output yaitu merancang output untuk tujuan khusus, membuat output bermanfaat bagi para pengguna, mengirim jumlah dan menyediakan distribusi output yang tepat, menyediakan output tepat waktu, serta memilih metode output yang paling efektif untuk digunakan. Langkah-langkah dalam perancangan output secara umum yaitu 1. Menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Output yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD, sistem baru yang telah dibuat. Yang kedua, menentukan parameter dari output, meliputi tipe dari output, formatnya, media yang digunakan, alat output yang digunakan, jumlah tembusannya, distribusinya, dan periode output. Untuk mengatur tata letak isi output, cara penggambaran bagian tata letak printer. Yang A, bentuk dari literal dapat ditulis apa adanya.
B. Nilai suatu data yang berasal dari suatu variabel ditunjukkan oleh bentuk enigmas. Yang C. Nomor dapat digunakan sebagai acuan nilai data di kamus data output. Yang D. Panah ke bawah menunjukkan cara penggambaran spasi di bagian tata letak printer. Kemudian, langkah-langkah dalam merancang atau menyiapkan prototipe laporan output berbasis layar. Yang satu, menentukan kebutuhan akan laporan tersebut. Yang kedua, menentukan pengguna. Yang ketiga, menentukan item-item data yang dimasukkan. Yang keempat, mengestimasi ukuran laporan secara keseluruhan. Yang kelima, judul laporan. 6. Nomor halaman laporan. 7. Masukkan tanggal persiapan laporan. 8. Memberi label setiap kolom data secara tepat. 9. Menentukan data-data variabel. 10. Menunjukkan tempat baris-baris kosong untuk membantu mengatur organisasi. 11. Mengulas laporan-laporan prototipe dengan pengguna dan pemrograman. Terdapat beberapa macam bentuk laporan. Yang pertama yaitu laporan bentuk tabel, terdiri dari notice report, equipoised report, variance report, dan comparative report. Yang kedua, laporan berbentuk grafik, terdiri dari bagan garis, bagan batang, dan bagan pastel. Yang ketiga, laporan untuk level manajemen yang berbeda, terdiri dari laporan berhierarki, laporan yang membandingkan data, serta laporan untuk monitor variansi data. Studi kasus. Studi kasus perancangan input dan output sistem informasi dapat ditemukan dalam berbagai konteks. Contohnya yaitu dalam sebuah perusahaan alat kontraktor. Terdapat tahap analisis kebutuhan dalam pembuatan sistem informasi pemesanan alat kontraktor. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi analisis sistem input, proses, dan output atau IPO diagram. Contoh lainnya yaitu pada perancangan sistem informasi yang mencatat barang masuk dan keluar dengan detail dan rapi pada laporan. Hal ini menunjukkan beragamnya contoh kasus perancangan input dan output sistem informasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi atau perusahaan tersebut. Demikian materi dan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.